Oke guys, welcome back to Gnosis alias Cakra Diva dalam pembahasan alur cerita The Great Rules episode ke-44 dan 45. Ya karena berhubung minggu lalu itu masih musimnya lebaran, jadi kan timnya pada libur ya guys ya, makanya episode kali ini tuh digabung. Nah untuk teman-teman yang ingin nonton langsung tuh bisa langsung cek aja ya webnya itu udah ada di deskripsi ya guys ya. Itu web resminya guys, walaupun ya subtitlenya rada-rada ya kayak baca mantra, tapi ya udah itu kan web resminya gitu. Nah kalau misal kalian mau nonton yang fansubnya kalian bisa cek aja di Auratel gitu, oke? Nah di episode kali ini kita akan melihat bagaimana Muchan bergabung dengan kelompok Susuan untuk melaksanakan tugas tingkat surgawi yang diberikan oleh Aula Tugas Akademi Beca. Tanpa lama-lama langsung aja kita terobos. Suatu hari ketika sedang berkultivasi, Muchan mendapat kunjungan dari Suling Er yang begitu datang langsung menebak bahwa saat ini Muchan telah sepenuhnya pulih dari cedera akibat pertarungan melawan Li Xuantong. Tak hanya menebak soal kepulihan diri Muchan, Ling Er juga memuji pekarangan asrama yang dihuni oleh Muchan yang kebetulan tampak begitu rapi dan terawat dengan baik di tangan Luoli. Bahkan Ling Er juga sedikit membahas tentang kehebatan Luoli, di mana menurut gadis unggul seperti dia pasti memiliki banyak pengagum rahasia di Akademi Beca. Setelah mengatakan semua basa-basi itu, Ling Er kemudian memberitahukan maksud dan tujuan kedatangannya yang tidak lain untuk mengajak Muchan bertemu dengan Susuan. Setibanya di tempat Susuan, Muchan kemudian diberitahu bahwa alasan Susuan ingin bertemu dengannya berkaitan dengan tugas tingkat surgawi yang didapatnya dari Aula Tugas, yakni mencari ruang rahasia level Tongtian di Bukit Naga Putih, di mana saat itu Susuan sedang kekurangan anggota kelompok dan menawarkan Muchan untuk bergabung ke dalam kelompok yang dipimpinnya. Mendapat tawaran semacam ini, Muchan tidak segera memberikan jawaban dan justru mempertanyakan alasan mengapa senior Susuan itu memilihnya untuk jadi salah satu anggota kelompok, padahal di luar sana banyak yang lebih unggul darinya. Mendengar pertanyaan ini, Susuan lantas menjelaskan bahwa alasan dia memilihnya tidak lain dan tidak bukan karena Muchan telah menunjukkan semua kemampuannya ketika bertarung melawan Li Xuantong. Namun terlepas dari itu, Susuan juga lebih tertarik kepada moral yang dimiliki Muchan, di mana menurutnya orang seperti Muchan tidak mungkin menelantarkan teman ketika mengalami kesulitan. Alasan tersebut lantas membuat Suling Er ikut menimpali bahwa jika bukan karena Muchan menolongnya saat berburu biji lotus langit, dia pasti tidak akan selamat dari serangan Su Qingqing. Untuk meyakinkan Muchan supaya mau bergabung, Susuan kemudian membahas terkait masalah imbalan, di mana ternyata tugas tingkat surgawi itu berhadiah 1.500.000 nilai spiritual bagi setiap orangnya. Mengetahui bahwa imbalan yang diberikan cukup besar, Muchan tentu menjadi sedikit tertarik dan mulai berandai-andai bahwa jika dirinya bisa mengikuti 3 atau 4 kali lagi tugas semacam itu, maka dipastikan dirinya bisa membeli esensi Beiming Longkun. Ketika sedang menghayalkan pembelian esensi itu, Muchan diberitahu info lainnya oleh Suling Er yang mengatakan bahwa tugas ruang rahasia level Tongtian kali ini adalah mencari sebuah goa yang diwariskan sejak zaman kuno, di mana tugas tingkat surgawi semacam itu merupakan tugas tingkat terendah dan paling aman bagi pemula seperti Muchan. Usai mendengar penjelasan tersebut, Muchan menyatakan ketertarikannya untuk bergabung, tetapi dia juga meminta syarat penambahan kuota untuk 1 orang lagi, yakni untuk sang kekasih pujaan hati siapa lagi kalau bukan Loli. Akan tetapi permintaan tersebut tidak bisa dikabulkan oleh Susuan karena kebetulan jumlah anggota dalam kelompok mereka sudah terpenuhi semua dan hanya dibatasi 5 orang saja, di mana 5 orang tersebut terdiri dari Susuan, Suling Er, Muchan, Anran, dan 1 murid baru juga yang tidak lain adalah Mukui. Mendengar penjelasan ini, Muchan pun langsung memaklumi dan tidak keberatan dengan formasi kelompok tersebut. Dan karena Muchan telah sepakat, maka Susuan langsung memberitahukan bahwa 3 hari lagi mereka akan berangkat untuk menjalankan tugas yang bersangkutan.
Berhubung pembahasan tentang tugas tingkat kultivasi telah selesai, Muchen kemudian pamit untuk pulang, namun bersamaan dengan itu, sosok Heyo yang didampingi asistennya datang berkunjung ke tempat susuan sehingga berpapasan dengan Muchen. Karena penasaran, Muchen menunda sejenak kepulangannya dan malah memperhatikan kedatangan Heyo yang saat itu bertanya kepada susuan apakah dirinya akan direkrut ke dalam kelompok tugas tingkat surgawi. Merespon pertanyaan Heyo, susuan lantas memberitahukan bahwa anggota kelompok yang dipimpinnya telah lengkap sehingga tidak bisa mengikut sertakan Heyo. 真是不好意思。 Mendengar jawaban tersebut, Heyo kemudian mencoba membujuk Susuan supaya mau merekrutnya, tetapi saat itu Susuan tetap bersikeras menolak sembari beralasan bahwa jika dia memasukkan orang sekuat Heyo ke dalam kelompoknya, maka efek latihan dalam pelaksanaan tugas tingkat surgawi 3 akan terasa. Alasan tersebut lantas membuat Heyo beralih membujuk Muchen supaya Muchen mau menyerahkan posisinya dalam kelompok kepada Heyo. Bahkan Heyo juga mengiming-imingi imbalan besar kepada Muchen hanya demi bisa mengambil alih posisi Muchen dalam kelompok Susuan. Tapi karena Muchen paham betul bahwa Susuan tidak tertarik untuk mengikut sertakan Heyo, maka dia segera menolak untuk memberikan posisinya kepada Heyo. Mendengar penolakan Muchen, asisten Heyo yang sedari tadi mengamati langsung angkat bicara menyarankan supaya Muchen tidak menjadi seorang murid yang tidak tahu diuntung. Sementara itu Heyo sendiri mencoba membujuk Muchen sekali lagi, barangkali saja Muchen mau berubah pikiran untuk menyerahkan posisinya. Namun tanpa diduga Muchen tetap teguh pendirian kepada keputusannya yang telah dibuatnya dan sekali lagi menolak tawaran yang diajukan oleh Heyo. Alhasil Heyo pun berhenti membujuk dan terpaksa pulang dengan kekecewaan yang terpendam. Namun sebelum pulang, Heyo sempat berkata kepada Muchen supaya dia melakukan tugasnya dengan baik ketika menjalankan tugas tingkat surgawi nanti. 好好表现。 Di perjalanan pulang, asisten Heyo menunjukkan rasa kesalnya terhadap Muchen di mana menurutnya mahasiswa baru nomor 1 itu sangat tidak tahu diuntung dan tidak memahami situasi yang terjadi. Asisten itu juga mengatakan bahwa menurut prediksinya tugas tingkat surgawi kali ini tidak terlalu langka dan hanya merupakan pencarian ruang rahasia biasa. Namun sesaat kemudian pendapat asisten tersebut langsung disanggah oleh Heyo yang mengatakan bahwa Bukit Naga Putih yang akan mereka kunjungi dulunya merupakan tempat kemunculan ahli kelas atas, sehingga pencarian ruang rahasia kali ini diduga merupakan peninggalan ahli kelas atas tersebut. Namun yang sangat disayangkan, Susuan tidak mengetahui tentang informasi tersebut. 可惜了。 3 hari kemudian Muchen berpamitan kepada Loli untuk menjalankan tugas tingkat surgawi bersama dengan kelompok Susuan. Sebelum pergi, Muchen tidak lupa berpesan kepada Loli supaya cipiki enggak ya, tidak terlalu memaksakan diri dalam berkultivasi dan harus berlatih sesuai dengan kemampuannya. Tidak hanya itu, Muchen yang juga rada-rada bucin ini juga berjanji kepada Loli bahwa jika suatu hari nanti dirinya telah menjadi orang kuat di dunia, maka Muchen akan berdiri di depan Loli untuk menghadang segala rintangan dan permasalahan yang datang seperti Shoyan BTTH. Janji Muchen itu pun lantas membuat Loli mengangguk mengiyakan sembari diam-diam berkata dalam hati bahwa Loli akan terus menunggu Muchen terlepas dari apakah Muchen menjadi orang kuat atau orang biasa saja. 我都会一直等你。 Selama perjalanan menuju lokasi tugas, Susuan memberitahukan Muchen dan Mukui terkait status Akademi Bechang yang merupakan kekuasaan terkuat di dataran Baichang. Tidak hanya itu, Susuan juga memberitahukan tentang gambaran situasi di dataran Bechang yang ternyata jauh lebih berbahaya dibanding dalam akademi, sehingga semua anggota diminta untuk selalu berhati-hati selama di sana. Menambahkan informasi dari Susuan, Anran juga ikut memberitahukan bahwa pihak Akademi Bechang tidak akan pernah ikut campur dalam urusan para murid yang berlatih di luar akademi. Sehingga siapapun yang berlatih di luar akademi harus mengandalkan kekuatan dan kemampuannya sendiri untuk bisa bertahan hidup di sana. Pihak akademi hanya akan ikut campur ketika para siswanya mengalami kematian selama menjalankan tugas atau pelatihan luar akademi. 除非死亡，
Mendengar penjelasan Anran, Susuan langsung membenarkan informasi tersebut dan menjelaskan bahwa pihak Akademi Beichang akan turun tangan untuk melakukan penyelidikan terhadap kematian para muridnya. Setelahnya pihak Akademi akan menyuruh murid-murid lain untuk menangkap si tersangka dan memberikan imbalan berupa hadiah kepada murid yang berhasil menangkap si tersangka. Sebagai contoh, Sen Sangseng yang namanya terpampang di peringkat 1 daftar langit saat ini sedang menjalankan tugas penangkapan terhadap Mo Longzi yang menjadi buronan nomor 2 di Akademi Beichang. Namun terlepas dari semua itu, saat ini Susuan meminta semua anggotanya untuk lebih fokus pada misi mereka dan memberitahukan kalau mereka akan singgah di kota Bailong untuk mengumpulkan informasi penting tentang harta karun yang akan mereka cari. 不太可能会遇到他。 Setibanya di kota Bailong, Susuan kembali mengingatkan kepada anggota kelompoknya supaya mereka semua tidak bertindak sembarangan selama ada di sana. Dia juga memberitahukan kalau kota Bailong dekat dengan Bukit Naga Putih dan juga merupakan kota terbesar dengan populasi penduduk yang padat. Selain itu, kota Bailong juga bisa dikategorikan sebagai pemimpin di wilayah tersebut karena ratusan tahun lalu Bukit Naga Putih pernah menjadi medan perang besar di mana banyak para ahli berguguran di sana dan meninggalkan berbagai harta pusaka. Namun terlepas dari status yang dimiliki kota Bailong, wilayah Bukit Naga Putih juga didominasi oleh dua kekuatan lain, yaitu aliran pedang Tiangang dan kelompok Sihu. 天罡剑派和师 Selesai memberi gambaran tentang kota Bailong, Susuan kemudian membawa Muchen dan yang lainnya ke tempat pelelangan untuk mendapatkan beberapa benda pusaka sekaligus mencari tahu informasi tentang ruang rahasia level Longtian. Setibanya di tempat pelelangan, Susuan memberitahukan identitas beberapa kelompok yang datang, yang diantaranya terdiri dari kelompok Sihu, kelompok aliran pedang Tiangang, dan juga Tuan Muda kota Bailong yang bernama Baidong, di mana Tuan Muda kota Bailong itu datang dengan didampingi dua wanita cantik serta dikawal oleh tetua Kilong yang tingkat kultivasinya diprediksi ada pada level Huatian fase awal. 少城筑起争端。 Singkat cerita, acara pelelangan pun dimulai. Pada saat itu seorang pria yang bernama Biseng dari asosiasi Jusia memimpin langsung acara pelelangan dan mulai menawarkan satu persatu barang yang akan dilelang hari itu. Setelah beberapa barang ditawarkan, tibalah saatnya Biseng menawarkan sebuah benda yang cukup bernilai tinggi yang kabarnya merupakan peninggalan seorang master formasi, di mana benda tersebut dinamakan bola matrix yang kabarnya diciptakan langsung oleh master formasi tingkat tinggi. Melihat benda tersebut, Muchen yang juga merupakan seorang master formasi tentu menjadi tertarik terlebih setelah mengetahui kalau matriks yang terukir pada bola tersebut ternyata sebanding dengan matriks spiritual Lotus Iblis. Alhasil ketika barang tersebut mulai ditawarkan, Muchen segera ikut menawar harga juga. 35万。 Melihat Muchen ikut menawar harga, Tuan Muda kota Bailong alias Baidong segera melirik ke arah Muchen dan tersenyum senang melihat tiga wanita cantik yang berada di kelompok Muchen. Tatapan Baidong tersebut lantas membuat Suling'er merasa tidak nyaman dan akhirnya memarahi Baidong dengan sangat galak. Namun di sisi lain, sikap galak Ling'er itu justru membuat si antek-antek Dajjal ini semakin tertarik dan sengaja mencari perhatian lebih dengan ikut menawar harga atas bola matrix itu. Alhasil terjadilah perebutan harga bola matrix di antara Baidong dan Suling'er yang sama-sama ingin menjadi pemenang dari lelang bola matrix. 250万。 Ketika Baidong hendak memasang harga untuk kesekian kalinya, tiba-tiba saja tetua Qiulau bergegas menghentikan dan memperingatkan Baidong supaya tidak melanjutkan perebutan bola matrix. Pada saat itu, tetua Qiulau juga memberitahukan Baidong tentang kekuatan yang dimiliki oleh Susuan yang menurut pengamatannya orang tersebut tidak akan mudah untuk dikalahkan. Atas saran dari tetua Qiulau, Baidong pun dengan berat hati melepaskan keinginan untuk memiliki bola matrix, tetapi setelahnya dia langsung meminta seseorang untuk menyelidiki asal-usul dari kelompok Muchen. 我倒要看看他们
Berhubung Baidong tidak menawar harga lagi, bola Matrix yang dilelang itu pun jatuh ke tangan kelompok Muchen sehingga hal itu membuat Muchen cukup senang, tetapi juga menjadi sedikit tidak enak kepada Su Ling'er karena harus mendapatkan barang tersebut dengan harga yang terlalu tinggi. Akan tetapi bagi Ling'er sendiri, masalah harga itu tidak menjadi masalah karena dia memang berencana mendapatkan bola Matrix itu untuk diberikan kepada Muchen yang merupakan seorang master formasi. Hal ini pun mendapatkan dukungan dari Su Xuan yang lantas mengatakan bahwa jika bola Matrix itu dipelajari Muchen, mungkin saja akan banyak membantu dalam pelaksanaan tugas tingkat surgawi mereka. 灵儿说的没错， Beberapa waktu kemudian Muchen dan yang lainnya kembali memperhatikan Biseng yang kali ini menawarkan benda berharga lainnya yakni pilar giok naga putih, di mana benda tersebut diyakini sebagai peninggalan dari orang terhormat kota Bailong yang gugur dalam peperangan di Bukit Naga Putih ratusan tahun lalu. Nah, berdasarkan informasi tentang pilar giok naga putih itu, kelompok Muchen jadi menyadari bahwa ruang rahasia yang akan mereka cari bukan merupakan level Tongtian, melainkan ruang rahasia level Zizun. Kebenaran ini pun didukung oleh tindakan dua kelompok terkuat di wilayah tersebut yang seketika saling berebut untuk mendapatkan benda berharga. 50万。 Saat pilar giok naga putih sedang diperebutkan, Ling'er tentu tidak mau ketinggalan dan hampir saja ikut menawar harga juga. Akan tetapi tindakan Ling'er itu segera dicegah oleh Muchen dengan alasan bahwa jika kelompok mereka memiliki barang itu saat ini, maka akan menjadi terlalu merepotkan dan memicu terjadinya malapetaka. Oleh sebab itulah Muchen menyarankan untuk mengamati situasi saja daripada nantinya kelompok mereka jadi kesusahan. Nah, mendengar alasan Muchen, Su Xuan juga tampaknya setuju sehingga dia langsung meminta Ling'er untuk patuh dan menuruti saran Muchen. Dan berhubung pilar giok naga putih itu tidak ada yang menawar harga lebih tinggi lagi, maka barang tersebut akhirnya jatuh ke tangan Baidong. 1000万价格。 Selepas acara lelang selesai, Baidong menemui penguasa kota Belong alias bapaknya untuk menyerahkan pilar giok naga putih yang berhasil ia dapatkan. Begitu barang itu diperiksa penguasa kota yang bernama Bai Xuan itu lantas mengkonfirmasi bahwa pilar giok naga putih itu memanglah peninggalan orang terhormat kota Bailong. Nah, diperbolehkan barangnya itu pun membuat Bai Xuan menjadi sangat puas dan merasa akan bisa menemukan ruang rahasia level Zizun. Namun sesaat kemudian, Bai Xuan diberitahu oleh Baidong terkait adanya kelompok Muchen yang berasal dari Akademi Becang yang diduga juga akan berburu ruang rahasia level Zizun. Dan karena Bai Xuan tidak mau ruang rahasia jatuh kepada Akademi Becang, maka dia memerintahkan Baidong untuk menghabisi kelompok Muchen. 一绝后患。 Selepas mengikuti acara lelang, kelompok Muchen langsung bergegas untuk menuju ke area terdalam Bukit Naga Putih. Saat perjalanan berlangsung, Su Xuan memberitahukan semua anggotanya bahwa tugas ruang rahasia kali ini diprediksi akan lebih berbahaya bagi mereka karena kemungkinan besar para ahli dari tempat lain juga akan berdatangan. Oleh sebab itulah Su Xuan kembali memastikan sekali lagi terkait kesiapan para anggota dalam menjalankan misi tersebut. Nah, mendengar pertanyaan Su Xuan, Muchen dan yang lainnya pun segera memberikan jawaban bahwa mereka tidak akan pernah mundur untuk menjalankan misi perburuan ruang rahasia. Mendapati jawaban tegas keempat anggotanya, Su Xuan pun segera mengajak mereka untuk mempercepat perjalanan supaya cepat sampai di lokasi tujuan. 那我们抓紧时间。 Di tengah perjalanan, Muchen mendapati adanya kelompok lain yang juga menuju lokasi perburuan sehingga dia jadi menyadari kalau prediksi yang dikatakan Su Xuan sebelumnya telah menjadi sebuah kebenaran. Sementara itu munculnya kelompok-kelompok tersebut justru membuat Su Xuan mengajak semua anggotanya untuk bergegas menghindari supaya tidak terjadi masalah atau konflik yang tidak diharapkan. Singkat cerita, malam pun tiba. Pada saat itu kelompok Muchen memutuskan untuk berkemah di suatu lokasi dan menugaskan Mukui sebagai orang pertama yang akan berjaga malam. Nah, setelah menugaskan Mukui, Su Xuan kemudian mewanti-wanti semua orang supaya ketika memasuki lokasi perburuan esok hari, mereka semua saling bekerja sama dan tidak bertindak masing-masing. 知道了吗？
Tidak jauh dari lokasi kemah, Baidong diam-diam mengamati kelompok Muchen lalu memerintahkan beberapa pengawal yang dia bawa untuk segera melakukan penyerangan terhadap kelompok Muchen. Setelah para pengawal itu meluncur untuk memburu target, Baidong lanjut mengobrol dengan tetua Qiu Lao, mengatakan bahwa di masa lalu istana Longmo pernah menguasai dataran Baicha, dan jika bukan karena naga putih level Zizun yang telah berkhianat dan mencuri harta berharga, maka sudah pasti dataran Baicha saat ini tidak akan dikuasai oleh Akademi Baicha. Merespon perkataan Baidong, tetua Qiu Lao menyatakan keyakinannya bahwa sebentar lagi istana Monglo akan berjaya lagi dan mengatasi Akademi Baicha. 到时 Kembali ke kelompok Muchen, saat ini para anggota sedang sibuk dengan kegiatan masing-masing sedangkan Muchen tampak mempelajari pola ukiran yang ada pada bola matriks. Namun sesaat kemudian kelompok ini tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan sangat misterius yang seketika membuat Muchen dan yang lainnya bergegas menghindar. Sebagai ketua kelompok sekaligus orang yang paling kuat, Susuan kemudian menantang para penyerang untuk menunjukkan diri mereka, tetapi si penyerang malah hanya melemparkan sejumlah tombak tanpa bersedia menunjukkan wujudnya. Alhasil sejumlah tombak itu pun langsung dihadang oleh Susuan sampai akhirnya Susuan memutuskan untuk menghadapi si penyerang sendirian. Setelah beberapa waktu, kelompok Muchen bisa merasakan besarnya kekuatan musuh sehingga hal itu membuat Mukui mengajak yang lainnya untuk membantu Susuan. Tapi saat mereka akan berangkat, Anran meminta Muchen dan Suling untuk tetap berjaga di perkemahan dan bersiap meminta bantuan dari Akademi jika nanti situasi mereka memburuk. Nah, setelah Anran dan Mukui meninggalkan perkemahan, Muchen dan Ling tiba-tiba dikejutkan dengan serangan lain yang ternyata berasal dari 4 pengawal berlevel Rongtian fase akhir. Kemunculan 4 orang ini pun pada akhirnya membuat Muchen menyadari kalau mereka semua sengaja memancing Susuan untuk menjauh supaya bisa menghabisi Muchen dan Ling dengan mudah. 虎离山在各个击破。 Menyadari siasat musuh, Muchen kemudian meminta Ling untuk meningkatkan kewaspadaan dan mereka pun segera terlibat baku hantam dengan keempat pengawal utusan Baidong. Saat baku hantam itu terjadi, Muchen sempat menyelamatkan Ling dari serangan musuh lalu secepat mungkin membawa dia kabur ke dalam hutan. Tindakan Muchen tersebut tentu membuat keempat pengawal langsung mengejar, sementara itu Muchen sendiri memberitahu Ling tentang rencana musuh yang diduga sengaja memancing Susuan pergi supaya bisa menangkap Suling dan memaksa kelompok mereka untuk berhenti berburu ruang rahasia level Zizun. Setelah beberapa waktu dalam pengejaran, Muchen akhirnya memutuskan untuk menyembunyikan Ling di suatu tempat sementara dirinya sendiri akan mencoba mengecoh para musuh di tempat yang berbeda. Alhasil ketika para musuh berlevel Rongtian fase akhir itu tiba di dekat lokasi persembunyian, mereka semua tampak kehilangan jejak dan tidak berhasil menemukan Suling. Namun tak lama setelahnya sekelompok musuh ini menemukan jejak yang sengaja diperlihatkan Muchen sehingga mereka bergegas kembali untuk mengejar, dan karena keempat musuh ini tampak tidak mau berhenti mengejar, maka Muchen mulai menunjukkan sikap kejamnya dengan menghabisi salah satu dari si pengejar saat itu juga. Melihat satu rekannya tewas seketika, 3 pengejar lainnya tentu menjadi marah dan menyadari kalau selama ini Muchen hanya pura-pura lemah. Ketika musuh ini pun langsung menyerang Muchen secara bersama-sama, tetapi akhirnya malah menumbangkan 1 orang lagi di antara mereka. Alhasil 2 musuh yang tersisa pun menjadi semakin geram dan bergegas melanjutkan pengejaran kepada Muchen yang lagi-lagi sudah kabur duluan. Saat 2 musuh ini tiba di sebuah lokasi, Muchen segera menggunakan segel kematian Shenlu untuk menyerang diam-diam dan akhirnya dia berhasil menewaskan 1 orang lagi dari musuh-musuh itu. Setelah menewaskan 3 musuh sendirian, Muchen bergegas untuk menghabisi 1 musuh terakhir hingga akhirnya dia pun terlibat baku hantam dengan orang terakhir. Pada saat itu musuh terakhir melancarkan serangan tombak terhadap Muchen, tetapi Muchen tentu saja berhasil menghadangnya dengan kekuatan seni pagoda agung. Alhasil musuh terakhir itu pun menjadi sangat ketakutan sekaligus mempertanyakan tentang identitas Muchen yang terlihat tidak sederhana. Namun alih-alih mendapatkan jawaban, Muchen malah mendapatkan pertanyaan balik terkait identitas dan asal-usulnya sehingga dia memutuskan untuk kabur saja dari hadapan Muchen.
Melihat orang itu lari tunggang langgang, Mu Chen segera menyerangnya lagi dengan seni pagoda agung hingga akhirnya musuh terakhir itu pun harus kehilangan nyawa. Nah, tidak berselang lama Ling Er dan anggota lainnya tiba di tempat Mu Chen dan merasa lega setelah mengetahui Mu Chen baik-baik saja. Namun di sisi lain mereka juga dibuat takjub dan terkejut karena Mu Chen bisa menghabisi 4 musuh kuat seorang diri. Hal itu pun lantas membuat Mo Kui memuji kemampuannya, sedangkan Susuan merasa bahwa pilihannya untuk merekrut Mu Chen adalah keputusan yang tepat. Namun terlepas dari semua pujian itu, Mu Chen kemudian mempertanyakan tentang identitas para musuh sehingga Susuan segera melakukan pemeriksaan terhadap jenazah para musuh. Nah, begitu diperiksa, Susuan kemudian menyimpulkan bahwa musuh-musuh itu berasal dari istana Longmo. 是龙魔宫，龙魔宫。 Begitu mengetahui musuh-musuh berasal dari istana Longmo, Susuan kemudian menyadari bahwa saat ini kelompok mereka telah jadi incaran dari istana Longmo. Hal ini pun lantas membuat Anren sangat terkejut sementara anggota lainnya menjadi penasaran tentang kekuatan istana Longmo itu. Melihat rasa penasaran para anggotanya, Susuan kemudian memberitahukan bahwa dia akan menjelaskan tentang istana Longmo ketika di perjalanan nanti, sedangkan saat ini mereka semua diminta untuk melanjutkan perjalanan supaya tiba lebih awal di tempat kemunculan ruang rahasia. 尽快赶到灵藏县市之地。 Sementara di tempat lain, kematian para pengawal Revel Rongtian fase akhir membuat Baidong tampak sangat kesal karena mereka tidak berhasil menjalankan rencana yang telah disusun sedemikian rupa. Akan tetapi kekesalan Baidong ini segera diredam oleh tetua Qiu Lao yang saat itu memberitahukan bahwa sebentar lagi ruang rahasia level Zizun akan segera dibuka sehingga dia mengajaknya untuk segera menuju ke sana. Pemberitahuan tersebut lantas membuat Baidong memberi respon dan meminta supaya kegagalan dari para pengawal istana Longmo itu dilaporkan kepada ayahnya. Baidong juga berpesan supaya ayahnya mengirim pengawal lain untuk terus melakukan pengejaran terhadap kelompok Mu Chen. 请他安排龙某 Keesokan harinya kelompok Mu Chen masih terbang menuju lokasi ruang rahasia di mana selama perjalanan Susuan menjelaskan tentang istana Longmo yang ternyata dulunya pernah terlibat peperangan besar dengan Akademi Beichang demi menjadi penguasa di dataran Beichang. Meski akhirnya peperangan itu dimenangkan oleh Akademi, tetapi kekuatan istana Longmo itu masih tetap ada dan diam-diam selalu membalas dendam terhadap orang-orang Akademi Beichang. Mereka bahkan telah menghabisi banyak murid akademi yang sedang melakukan pelatihan di luar akademi seperti di dataran Beichang. Tidak hanya itu, Susuan juga memberitahukan tentang sosok Mo Longzi yang ternyata berasal dari istana Monglo dan suka menghabisi murid-murid akademi Beichang. 最后虽然以北苍陵院的胜利落幕， Mendukung penjelasan dari Susuan, Anran juga ikut menambahkan informasi bahwa Akademi Beichang sangat beruntung memiliki sosok kuat seperti Shen Changseng. Dikabarkan saat ini Shen Changseng sedang bertugas melakukan pengejaran terhadap Mo Lingzi, sehingga hal itu terpaksa membuat sosok Mo Lingzi harus menyembunyikan keberadaannya dan berhenti melakukan berbagai tindakan kejam. Mendengar cerita itu, Mu Chen diam-diam mengagumi kehebatan sosok Shen Changseng sekaligus menjadi penasaran dengan tingkat kekuatan yang dimiliki orang itu. 实在让人佩服。 Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, kelompok Mu Chen akhirnya tiba di lokasi kemunculan ruang rahasia level Zizun dan mereka mendapati banyak para ahli yang sudah berada di sana. Melihat banyaknya tokoh-tokoh penting dan orang-orang kuat di lokasi itu, Susuan meminta semua anggotanya untuk diam menunggu sampai ruang rahasia itu benar-benar muncul di hadapan mereka. Namun ketika sedang menunggu, kelompok Mu Chen tiba-tiba dihampiri oleh rombongan Baidong yang seketika menunjukkan rasa tidak menyangkanya terhadap minat kelompok ini pada ruang rahasia level Zizun. Merespon perkataan Baidong, Susuan kemudian menjelaskan bahwa kelompoknya baru mendapat info tentang ruang rahasia dan berniat untuk mencoba keberuntungan. 我们也是刚得到至尊。
Mendengar jawaban Susuan, Baidong kemudian sedikit mengejek sembari berkata bahwa sepertinya kelompok Akademi Becang ini sangat yakin terhadap peluang keberuntungan mereka. Akan tetapi perkataan Baidong ini tidak direspon lagi oleh kelompok Muchen sehingga hal itu membuat Baidong menjadi kesal kepada mereka dan berniat melakukan tindakan kekerasan. Tapi untungnya tindakan Baidong ini langsung dicegah oleh tetua kilau yang mengisyaratkan supaya Tuan Muda Kota Belong itu tidak bertindak sembarangan. Nah, tidak berselang lama semua orang yang ada di lokasi itu pun dikejutkan dengan tanda-tanda kemunculan ruang rahasia yang seketika memunculkan sesosok naga putih level Zizun. Setelah beberapa waktu kemunculan naga putih itu memicu pengaktifkan sebuah formasi di mana perlahan-lahan formasi itu membentuk pintu masuk menuju ruang rahasia level Zizun. Melihat pintu masuk itu, para ahli yang sedari tadi menunggu pun segera meluncur memasuki ruang rahasia termasuk rombongan Baidong yang sempat-sempatnya menantang Muchen untuk bertemu di dalam ruang rahasia. Melihat orang-orang telah memasuki ruang rahasia, Susuan segera memperingatkan semua anggotanya supaya mereka berhati-hati ketika memasuki ruang itu. Nah, setelahnya Susuan pun bergegas ke pintu masuk diikuti oleh semua anggota kelompoknya. Setibanya di dalam ruang rahasia, Muchen langsung terpisah dari rekan-rekan sekelompoknya dan menyadari bahwa dimensi ruang rahasia memang didesain seperti itu. Tak ingin membuang waktu, Muchen kemudian berniat untuk menuju ke bagian terdalam ruang rahasia, tetapi sebelum pergi, Jiu tampak memberitahukan Muchen bahwa di ruang rahasia itu terdapat banyak sekali lotus api. Oleh sebab itulah Jiu minta Muchen untuk berusaha mendapatkan lotus api tersebut karena nantinya akan sangat berguna bagi perkembangan kekuatan api Jiuju. Selang beberapa waktu, Muchen tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan seseorang yang kebetulan berniat mengambil lotus api di sekitar Muchen. Namun ketika orang tersebut akan mengambilnya, tiba-tiba dia ditangkap oleh makhluk misterius yang bersembunyi di bawah magma, di mana makhluk misterius itu merupakan piton pemakan api yang diyakini sebagai binatang pelindung lotus api. Sesaat setelah Muchen menyadari tentang keberadaan binatang pelindung itu, tiba-tiba saja dia dikejutkan lagi dengan kedatangan Baidong yang seketika berniat untuk menghabisinya. Gila sih sumpah ya gens ya, Muchen akhirnya menunjukkan sisi kejamnya nih sebagai mantan murid jalan spiritual atau Linglu dan berhasil menumbangkan 4 pengawal kekuatan level Rongtian fase akhir tanpa bantuan siapapun. Nah, di episode selanjutnya kita akan lihat juga nih bagaimana Muchen menghadapi serangan dari Baidong dan rombongannya yang masih ingin menghabisi kelompok Muchen demi mendapatkan harta karun di ruang rahasia.